Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ijati Jannah. Saya berasal dari PPG FKIP Universitas Negeri Tanjung Pura dengan NIM F43112511137. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat siang. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang memimpin? Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk yang muslim saya memimpin, dan untuk yang beragama non-muslim silakan berdoa dengan keagamaan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman nafi'a warzuqni fahma kamila. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang bisa memimpin? Ya, silakan maju. Silakan semuanya berdiri dulu. Posisi siap. Posisi siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku,
negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Kita sudah baca doa, sudah bernyanyi. Apa kabarnya? Capek? Capek kada? Capek. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Terus Ibu akan memeriksa kehadiran hari ini. Yang pertama, Nazhar. Ada Alip, Askia, Kaisara, Erdina, Gabriel, Gadis, Haryati, Judi, Karima, Leni, Maulida. Sudah. Terus sebelum memulai pelajaran hari ini, kan setiap memulai pelajaran biasanya Ibu ingatkan untuk mematuhi kesepakatan kelas yang telah kita buat. Seperti biasa, jangan ribut, jangan buang sampah sembarangan, dan menjaga ketertiban. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kesenjangan ekonomi. Sebelumnya, minggu kemarin, kalian belajar tentang pendapatan nasional. Apa sih hubungan dari kesenjangan ekonomi hari ini sama pendapatan nasional yang kemarin? Jadi ada hubungannya. Kesenjangan ekonomi ini jika terjadi akan menghambat si pendapatan nasional ini. Jadi kalau kalian lupa, pendapatan nasional ini adalah pendapatan yang diterima negara dalam 1 tahun. Periodenya dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya ada kesenjangan ekonomi, maka pendapatan yang diterima negara akan berkurang. Seperti itu. Nah, terus di sini Ibu akan meminta kalian untuk mengisi tes diagnostik. Jadi kemarin kan di akhir pembelajaran kemarin Ibu ada memberitahu kalau materi hari ini adalah kesenjangan ekonomi. Jadi Ibu harap mungkin ada beberapa yang belajar dan beberapa ada yang tidak. Jadi di sini Ibu ingin mengetahui sampai mana pengetahuan kalian tentang kesenjangan ekonomi. Oke, boleh keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya, terus di scan barcode-nya. Silakan diisi barcode-nya. Setelah selesai mengisi tes diagnostik, kita akan masuk ke materi kita. Tapi pertama, silakan lihat kedua gambar di depan. Ada 2 gambar. Nah, di situ ada pertanyaan, adakah perbedaan dari kedua gambar di atas? Ada. Siapa yang mau mengemukakannya? Siapa? Ya, silakan. Yang sebelah kiri berasal dari rumah yang agak ke bawah. Ya. Yang sebelah kanan rumah yang berada duduknya di atas gitu. Ya. Oke. Kurang lebih Ibu bisa menangkap. Jadi sebelah kiri ini perumahan, tidak bisa juga kita bilang perumahan, rumah-rumah warga yang berada di pinggir sungai. Kalau kalian lihat lebih teliti lagi, di sini ada air. Nah, jadi mereka memiliki rumah di pinggir sungai, dan rumah-rumah ini tidak teratur susunannya. Ada yang lebih ke depan, ada yang lebih ke belakang. Berbeda sama rumah yang kedua. Rumah yang kedua rapi. Sejajar. Iya, sejajar. Warnanya cantik. Dan iya, satu lagi yang sangat mencolok adalah punya halaman. Kalau rumah yang di kanan punya halaman, di kiri halamannya air, sungai. Nah, dari kedua rumah ini, kalian akan bisa melihat terdapat kesenjangan ekonomi. Jadi diharapkan saat kalian belajar materi ini, kalian akan tahu apa sih kesenjangan ekonomi itu, terus gimana cara mengatasinya, dan kalian ingat hal itu.
Karena bisa saja nanti di masa depan salah satu dari kalian ada yang bekerja sebagai mungkin di pemerintahan. Amin. Nah, dan kalian bisa menerapkan materi ini saat kalian menjabat. Kita masuk ke materi kesenjangan ekonomi, pengertiannya. Kesenjangan ekonomi adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi, masyarakatnya itu yang pertama memiliki pendapatan yang berbeda. Jadi, ada masyarakat yang pendapatannya besar, ada yang pendapatannya sedikit. Sampai di situ paham? Nah, yang kedua, di situ ada kekayaannya juga. Jadi selain pendapatan, mereka juga punya kekayaan yang berbeda. Misalkan tetangga sebelah kiri punya mobil 5, tetangga sebelah kanan cuma punya sepeda 1. Itu sangat terlihat loh ketimpangan ekonominya. Nah, dari situ itulah kesenjangan ekonomi. Lalu kesenjangan bisa terjadi antar individu, wilayah, atau negara. Jadi yang pertama individu, seperti yang tadi, yang di kiri dia kaya, di sebelah kanan dia kurang berada. Lalu yang wilayah, kalau wilayah kita contohkan aja misal Banjarmasin, tempat kita, sama Jakarta. Sama lah. Beda. Apa bedanya? Kalau di Jakarta nih, Lebih maju. masih banyak Ya, kalau di Jakarta isinya gedung-gedung tinggi. Sementara di Banjarmasin masih ada lahan-lahan hijau, masih banyak sungai. Nah, seperti itu perbedaannya. Dan yang ketiga, negara. Kita bandingkan Indonesia dengan Amerika. Kira-kira bedanya jauh kah? Sedikit? Jauh. Apa bedanya? Indonesia dulu. Nah, Indonesia wilayahnya masih asri, terus pekerjaan masyarakatnya masih ada yang bertani, berkebun. Sementara kalau Amerika, mereka yang bertani berkebun itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Di Amerika itu mereka lebih meningkatkan industrinya. Terus selain industri, mereka juga memperbanyak produksi film dan musik. Berbeda sama Indonesia lah. Nah, itu. Kesenjangan ekonomi adalah masalah serius yang perlu diatasi bersama. Diperlukan kerjasama antara pemerintah tadi, swasta, dan masyarakat, yaitu kita. Tujuan akhir dari kesenjangan ekonomi adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oke, dari materi yang Ibu paparkan, adakah yang ingin ditanyakan? Atau kurang jelas? Apa? Bentar. Iya, boleh berdiri. Biar Ibu catat soalnya. Pengenalan meja tadi, Meja. apa hubungan antara pendidikan dan kesenjangan ekonomi? Apa hubungan antara pendidikan dan kesenjangan ekonomi? Dari Reja. Kira-kira ada hubungannya lah? Ada. Tadi sudah Ibu jelaskan, loh. Nah, jadi hubungan antara pendidikan dan ekonomi. Jadi, ketika kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Sehingga kita tidak akan berada dalam ketimpangan ekonomi yang besar. Jadi, kalau pendidikan kita rendah, kita akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga kita akan sulit mendapatkan uang yang banyak. Makanya kita harus bekerja dan belajar. Sekarang ini belajar yang rajin, lulus, kalau bisa kuliah, atau kalau mau langsung kerja boleh, nggak apa-apa. Asal ada keinginan dari kalian untuk berubah. Sampai di sini paham? Siapa yang mau berubah? Semuanya dong. Oke. Sekian materinya. Lalu untuk menguji
dari penjelasan Ibu, apakah kalian sudah memahaminya atau ada yang belum? Maka di sini Ibu akan memberikan soal, tapi kita kerjanya kerja kelompok aja. Sama teman yang sudah ditentukan kemarin. Oke. Duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Berpaling aja sesuai kelompok. Duduknya berpaling. Berapa orang? 4. Tulis nama. Nama anggota ini kosongnya aja. Bertiga. Berempat. Ya. Jangan dikerjakan dulu, nanti akan Ibu jelaskan sesuatu. Berempat. Bertiga. Berempat. Berempat. Oke, perhatikan kertas yang kalian pegang. Di situ ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada kelompok-kelompoknya kosongin aja. Di bawahnya ada nama anggota, tulis nama anggotanya siapa saja. Nah, di situ soalnya adalah teka-teki silang. Pernah dengar teka-teki silang? Pernah lihat? Pernah jawab lah? Nah, oke, berarti sudah paham lah cara mengisinya. Tapi akan Ibu jelaskan sedikit. Jadi di situ kan ada kotak-kotak nih. Kotak-kotak seperti ular tangga. Nah, di bawahnya ada pertanyaan, ada yang mendatar, ada yang menurun. Kalau pertanyaan mendatar, berarti jawabannya cari yang mendatar. Sesuai nomornya. Nomor 1, cari yang mendatar. Terus kalau menurun, cari nomornya, misal nomor 2, cari yang menurun yang mana. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, boleh dikerjakan. Oke, sudah semua? Sudah, oke. 1 orang tiap kelompok maju bawa kertasnya. 1 orang. Silakan maju. Ini ada 8 kelompok, berarti 8 orang berjejer. 8 orang berjejer. Nomor 1, pendapatan per kapita. Apakah benar yang teman yang lain? Nah, ada yang salah? Ada yang salah? Tidak ada. Oke. Next, kelompok selanjutnya. Nomor Bu? Nomor 11. 11 sumber daya manusia yang tersedia dan mampu melakukan pekerjaan. Jawabannya tenaga kerja, Bu. Nomor 11. Tenaga kerja, betul. Nomor 13. Masih. 12 bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor tertentu. Jawabannya subsidi. Nomor 13 yang di bawah subsidi, betul. Iya. Lanjut. 9. Pihak yang menggunakan atau membeli barang dan jasa. 9. 10. Penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Apa nomor 10? Deflasi. Deflasi, oke. Oke. Kumpulkan. Duduk boleh, Bu? Ya, boleh duduk. Silakan. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya kita mengerjakan evaluasi. Jadi ini untuk mengetahui sampai mana materi yang kalian bisa tangkap. 1 orang, Bu. 1 orang 1. Kerjakan 1 orang 1. Kerjakan masing-masing, jangan mencontek temannya. Kerjakan yang halaman pertama dulu. Ada 5 soal pilihan ganda A sampai E.
Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Ini akan Ibu bacakan refleksinya 5 orang random, tapi tanpa Ibu sebut nama. 5 orang secara random. Nah, Bapak. Orang pertama. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tentang kesenjangan ekonomi? Adakah hal yang perlu diperbaiki, kerjasama yang baik? Terus hal baru apa saja yang kalian pelajari dari proses pengerjaan materi ini? Jadi mengetahui tentang sebab, dampak kesenjangan ekonomi. Terus sikap apa saja yang kalian kembangkan saat menyelesaikan materi ini? Ingin mengembangkan kerjasama yang baik berupa diskusi dan lain-lain. Oke, 1. Tanpa menyebutkan nama. Oke, kita pelan-pelan nariknya. Seorang laki-laki. Tadi perempuan kalau nggak salah. Oke, laki-laki. Kelas inilah. Sorry. Apa yang sudah dipelajari? Mempelajari tentang kesenjangan ekonomi di masyarakat. Ada yang perlu diperbaiki? Tidak ada. Semua sudah cukup jelas. Hal baru apa yang dipelajari dari proses pengerjaan materi ini? Kita dapat tahu kesenjangan ekonomi. Terus sikap apa saja yang akan kembangkan? Sikap baik. Apa ini? Sikap baik. Merawat. Apa ini merawat? Masyarakat, sikap baik masyarakat kalilah. Ya seperti itu kurang lebih. Orang ketiga. Depan deh. Seorang laki-laki lagi. Oh jangan. Privasi aman. Laki-laki, privasi aman ya. Jawabannya singkat sekali. Apa saja sudah kita pelajari? Kesenjangan ekonomi yang perlu diperbaiki tidak ada. Sudah baik katanya. Terus proses yang dipelajari, mempelajari ekonomi. Sikap yang perlu dikembangkan adalah kejujuran. Berarti sebelumnya tidak jujur kah? Nah, sudah berapa? 1, 2, 3, 2 lagi. Belakang. Seorang laki-laki lagi. Iya. Yang sudah dipelajari ada kesenjangan ekonomi. Adakah yang perlu diperbaiki? Tidak ada. Yang dipelajari hal barunya ialah kesenjangan ekonomi, terus yang perlu dikembangkan jujur dan baik. Bertambah baik. Oke. Dari pelajaran hari ini adakah yang bisa menyimpulkan materi ini? Ya, silakan. Jadi kesenjangan ekonomi adalah ketidakseimbangan pendapatan antar individu atau kelompok masyarakat yang mencerminkan ketimpangan ekonomi suatu negara. Kondisi tersebut tentunya tidak menguntungkan bagi negara. Jadi ketimpangan ekonomi itu kalau bisa jangan ada di negara. Apakah kalian setuju? Yes, Setuju. Betul. Oke. Nah, jadi Ibu ingin menekankan sekali lagi. Karena kalian sudah belajar kesenjangan ekonomi, maka kalian akan tahu gimana sih orang-orang yang berada di tempat terbawah anggapannya lah. Dan kalian harus tetap berusaha dengan belajar atau nanti di masa depan kalian akan bekerja supaya menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dari keluarga kalian. Kalau bisa misalnya orang tuanya
kayak tadi buruh, kalau bisa kalian pegawai. Atau orang tuanya tidak kuliah, kalau bisa kalian kuliah, gitu. Lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kira-kira bisa? Bisa. Bisa. Oke. Ya, tadi hari ini sudah belajar kesenjangan ekonomi. Minggu depan kita akan belajar ketenaga kerjaan. Nah, oke. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Betul. Silakan maju. Berdoa. Berdoanya santai aja, jangan ngebut. Baiklah, sebelum pulang, marilah kita berdoa untuk keselamatan di jalan. Amin. Yang Muslim, izinkan Ya. saya memimpin, dan untuk yang non-Muslim, berdoa dengan sesuai keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini dulu. Bentar. Apakah sampahnya sudah diambil? Yang ada di kolong meja, bawah meja, bawah kursi, di lorongnya, diambil dulu, dipegang. Itu ada tuh. Pegang dulu. Yang lain loh, Aku suka. Ayo jangan. Bentar ibu cek aja kan. Ibu cek aja. Ada loh. Tuh, bawah meja. Ada. Jadi betul-betul. Jangan meninggalkan sampah di kelas. Nih. Di bawah kursi ada. Ada di bawah meja. Nanti kalau bersampah ada nyamuknya, nanti digigit nyamuk. Nanti sakit. Dikumpulkan sampahnya. Macam. Bukan lagi. Gugur. Tas. Sudah dipegang. Barang-barang tidak ada yang ketinggalan. Hapuskan dulu. Tidak hapuskan. Dihapus dulu. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kalau kada bersih berarti tidak bersih. Tidak beriman. Iman. Nih rambutnya lah. Rambut.
Nanti kalau ketemu ibu lagi rambutnya masih panjang akan Kasih understand, Bu. Understand. Oke, paham Jalal sudah? Oke, sudah. Terima kasih hari ini. Semoga kalian pulangnya selamat. Oke, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu. Iya.